Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, menilai Aswan Anas telah mahir mengelola birokrasi, Presiden Jokowi menyatakan tidak perlu memberi pesan khusus pada Menteri Pan-RB yang baru. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi, banyak sekali yang saya lihat. Saya langsung lihat ke sana saat itu. Inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mall. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Ya, track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Aswan Anas. Ya ini sekali lagi Pan-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti, tapi sangat ngerti. Presiden Jokowi menyebut hasil kebijakan hilirisasi industri kini mulai dapat kita nikmati. Lonjakan nilai tambah dari pengolahan bahan baku di dalam negeri mulai mengubah neraca perdagangan. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan. Dengan Amerika juga sama. Dulu surplus kita di 2012 3,3, sekarang 14,4 billion US dollar. Tapi ini jangan sering disampaikan. Saya kadang-kadang, tapi ini terlanjur udah. Karena bisa nanti kita dicabut fasilitas kita, GSP kita. Nggak usah didiskusikan masalah ini. Dengan India kita juga surplus 5,6 billion US dollar. Sudah 27 bulan, betul Bu Menteri ya, kita selalu neraca kita surplus terus, yang sebelumnya selalu negatif. Hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detik. Ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita. Sementara saat membuka Halal Summit pekan ini, Wakil Presiden menegaskan subsidi tepat sasaran menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi saat krisis. Stabilitas dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan dengan beberapa hal berikut ini. Pertama, memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok agar tidak memunculkan gangguan distribusi barang dan jasa. Produksi dan distribusi bahan kebutuhan pokok harus dijaga sampai ke akar rumput supaya inflasi dapat dikendalikan sehingga tidak membebani ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menata kebijakan fiskal dan moneter secara hati-hati dan efektif dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan-kebijakan mesti tepat guna dan fokus kepada sasaran. Misalnya subsidi diperuntukkan untuk kelompok masyarakat rentan dan anggaran dialokasikan secara efektif sesuai prioritas. Dan ketiga, mempercepat inovasi dan digitalisasi
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, Wakil Presiden menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penataan subsidi agar tepat sasaran. Wapres juga menyatakan perubahan harga BBM bersubsidi bukan kenaikan, namun normalisasi menuju harga keekonomian. Yang dilakukan pemerintah sekarang itu melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM ini. Ya, ada bahwa yang sekarang terjadi, selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran. Karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya namanya ya'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak. Selama ini tidak sampai, karena itu diambil. Nah, karena itu diambil ini dilakukan namanya kan bansos ya, BBM yang kita berikan. Jadi ini kita mulai lakukan penataan dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan. Sebenarnya bukan kenaikan tapi penyesuaian, ya. Normalisasi harga pada harga keekonomian. So dampak itu tentu ada, dan itu juga dampak global. Akibat daripada situasi global, nah kemudian krisis energi ini berdampak di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, jadi dampak kenaikan pasti akan ada.